Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Nurul. Apakah Bu Nurul mempunyai waktu luang nih hari ini? Selamat siang juga Pak Aris. Ada apa nih? Saya lihat kok Pak Aris kayaknya kok agak murung ya, nggak semangat kayak biasanya. Kenapa nih? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf nih Bu Nurul, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf kali saya jadi mengganggu waktunya Bu Nurul nih. Nggak apa-apa Pak Aris. Lanjut aja. Begini Bu Nurul, Hmm? saya mau cerita sedikit nih tentang masalah saya tuh. Kira-kira Bu Nurul mau bantu nggak nih? Ngasih Untuk Pak saran kayak atau Aris. apa kayak? Mm-mm. Iya, dengan senang hati. Apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Gini nih, sebenarnya saya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang nih. Mm-mm. Iya, Pak Haris cerita aja. Nanti mungkin saya bisa bantu dari cerita Pak Haris. Lagi ngalami apa atau lagi ngerasain apa. Gini Bu Nurul, kemarin-kemarin Hmm? tuh Bu Nurul ingat ingat nggak ya, yang Hmm. beberapa hari yang lalu tuh kan ada ibu pengawas yang melakukan supervisi tuh di kelas tuh. Waktu supervisi itu saya Ya. mendapat teguran dari pengawas. Oh iya iya saya ingat Pak yang tentang supervisi itu ya. Ya, itu Eee, ka tegurannya gimana ya Pak? kalau kalau menurut saya sih nggak Hmm. menurut saya nih nggak begitu Hmm. masalahnya nggak begitu serius sih Bu Nurul. Nggak seriusnya itu gimana? Ini pengawas kemarin tuh kan waktu saya melakukan proses, mengajar tuh, Hmm. eee saya kan nggak menggunakan buku teks, jadi ibu pengawas itu Hmm. mengkritiknya kenapa, dia tanya kenapa nggak pakai buku teks gitu kata dia. Kritiknya itu gimana Pak Aris? Eee, Ketika dia kritik itu kan saya Hmm. juga menjawab nih atas kritikan dia, saya sampaikanlah Ya. sejujurnya kepada beliau tuh kan, kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai, sumber, ya salah satu contohnya bisa dari buku-buku referensi di perpustakaan, tapi Pak, sumber belajar Hmm. itu tidak keluar daripada kurikulum. Nah, Iya ketika saya iya. sampaikan seperti itu, kok kayaknya dia agak sedikit gimana gitu, kayak merasa menunjukkan rasa ya Hmm. kayak kayak tersinggung gitulah, Bu. Oh iya iya. Jadi gitu masalahnya. Jadi kalau saya mau tanya dulu nih Pak Aris, selama ini Bapak Aris apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, Mhm. saya kan menggunakan berbagai sumber tuh. Mhm. Kadang juga saya mengajak siswa untuk menonton video dan saya juga Ya. menayangkan beberapa video-video pembelajaran yang terkait dengan materi, yang Mhm. interaktif dan menyenangkan. Menurut saya Benar. gitu, yang udah Oh, saya jadi lakukan. iya iya. Jadi di sini Pak Aris intinya banyak menggunakan sumber belajar itu tidak hanya buku teks gitu Pak ya. Jadi punya sumber yang beragam ya Pak. Jadi menggunakan buku teksnya agak jarang gitu ya Pak Aris ya. Ya kurang lebih gitulah, Bu, karena menurut Mhm. saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan, memudahkan siswa juga. Siswa jadi termotivasi dan juga Mhm. mengacu pada kurikulum gitu. Sebenarnya itu bagus Pak Haris kalau sumber belajar kita beragam ya kan. Tapi Pak Haris, saya mau tanya hasil belajar dari kan tadi sering pakai berbagai sumber ya dan Ya, jarang pakai buku teks. Itu hasil belajarnya gimana Pak Haris? Kan kalau kita tahu nih siswa kita tuh karakternya berbeda-beda, cara belajarnya berbeda-beda juga kan, efektif atau tidak? Bagaimana dengan hasil belajar dengan sumber-sumber yang Bapak sebutkan tadi tuh? nah itulah Bu Nurul tuh, saya kan betul juga tuh yang Bu Nurul bilang tadi tuh, kenapa saya nggak kepikiran ke sana. Selama ini kan ada juga tuh di kelas beberapa siswa yang hasil belajarnya ya masih di bawah, kurang maksimal gitu. Iya, Ya iya. mungkin mungkin tak karena saya juga jarang menggunakan buku teks kali ya, karena kan mungkin ada siswa yang model gaya belajarnya hanya dengan membaca gitu, mungkin ya Iya, karena itu heeh. juga gitu kan. Saya baru kepikiran nih. Mhm. Iya visual ya Pak ya? Ya kan Pak, gaya belajar visual ya, membaca. Nah kalau gitu Pak Haris, menurut Bapak penting atau tidak sih jadinya buku teks itu sebagai salah satu sumber belajar siswa Pak? Jadi kalau kalau misalkan
kita mengacu pada gaya belajar siswa itu ya penting dong Bu Nurul. Jadi penting tuh buku-buku teks itu tadi karena dengan menggunakan buku teks ini jadi kegiatan pembelajaran akan berjalan secara maksimal karena yang dibutuhkan siswa yang kurang ini tadi gaya belajarnya bisa terakomodir gitu. Dan sesuai juga yang diinginkan sama ibu pengawas. Nah, iya. Oke, jadi Pak Aris jadinya udah punya kesimpulan sendiri nih ya. Jadi penggunaan buku teks itu penting sebagai sumber belajar ya kan, dan itulah mungkin yang diinginkan pengawas tadi supaya pembelajaran semakin maksimal gitu Kak Pak Aris. Betul tuh Bu Nurul. Dan terus terang nih beberapa hari ini saya jadi merasa agak gak enak gitu, agak gak nyaman. Saya agak resah di rumah, pikiran terus tuh dengan masalah ini. Akhirnya ya kerjaan lain pun ya nggak maksimal gitu. Itu tidak nyamannya itu bagaimana Pak Aris? Kenapa gitu tidak nyaman? Ini Bu, yang bikin saya resah nggak nyaman itu karena pengawas menyampaikan tersebut kepada kepala sekolah kita. Kayaknya gitulah karena setelah selesai dari supervisi dia kan ke ruang kepala sekolah. Saya rasa dia menyampaikan itu kepada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah nanti belakangan harinya gitu. Jadi itu kekhawatiran yang bikin tidak nyaman tadi ya. Jadi karena setelah supervisi, ketika supervisi Pak Haris tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Haris memberikan argumen, dan argumen itu membuat beliau sepertinya merasa tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi Pak Haris takut gitu ya nanti ada masalah pula terjadi dia di kemudian hari dengan disampaikannya oleh pengawas kepada kepala sekolah begitu ya Pak? Ya benar sekali Bu Nurul, benar sekali. Nah, kira-kira Bu Nurul nih saya dipanggil atau di kepala sekolah enggak ya? Takutnya nanti gitu dipanggil kepala sekolah. Memangnya kalau dipanggil Bapak ada kekhawatiran kalau dipanggil Pak? Ini saya takut aja Bu, takutnya nanti kepala sekolah kecewa tuh dan dia pun mungkin malu juga tuh bawahannya nggak kerja dengan optimal gitu. Saya takut gitu aja. Nah kalau gitu saya mau tanya nih Pak Aris, apa rencana Pak Aris memangnya kalau memang betul nanti dipanggil kepala sekolah tuh rencana Pak Aris apa? Ya kalau misalnya nanti dipanggil ya saya akan ceritakan duduk masalahnya nih, paling tidak kan kepala sekolah juga tidak mendengar dari satu pihak aja gitu, paling enggak biar keterangan yang dari saya pun ibu kepala sekolah juga tahu gitu. Benar. Oke, baik. Kira-kira setelah menjumpai tadi, ada nggak hal lain yang bisa Pak Aris lakukan? Tadi kan udah dapet nih solusi untuk kepala sekolah, yaitu Pak Aris mau menjelaskan tentang duduk perkaranya biar kedua belah pihak kepala sekolah bisa dengar ya kan? Nah, kalau dari sisi pengawasnya gimana rencana Pak Aris? Ya kayaknya minta maaf ya. Berarti Pak Aris nanti menemui menemui pengawas dan minta maaf ya sama beliau ya Pak ya? Bu. Wah, saya setuju tuh Pak Aris. Jadi hubungan baik dengan kepala sekolah dan pengawas tetap terjaga ya Pak ya. Jadi itu kan dari sisi solusi dari pengawas dan kepala sekolah. Jadi gimana kalau dengan proses belajar mengajarnya sendiri? Pak Aris punya rencana nggak nih untuk proses belajar mengajarnya, atau mungkin ingin melakukan perbaikan ke depannya? Gimana rencananya? Mungkin setelah kejadian ini nih, kedepannya saya akan memakai lah dalam pembelajaran tuh saya akan memakai buku teksnya sebagai sumber belajar utamanya itu dulu. Walau nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin itu yang macam video ataupun nanti gambar-gambar akan terapkan juga tuh karena siswa kan
nyaman dengan cara tersebut gitu. Iya, iya. Oke, saya setuju sekali itu Pak Haris, bagus. Langkah yang bagus itu. Jadi Pak Haris udah tahu nih ya setelah ini mau ngapain ya? Udah ketemu nih ya? Ya Bu Nurul, syukurlah Bu Nurul, alhamdulillah juga nih sekarang udah agak plong dikit lah perasaan nih, karena jujur aja nih ya, saya sebelumnya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah Iya, iya. berurusan sama atasan kan, agak khawatir Mm-mm. takutnya nanti salah langkah. Tapi ini saya sudah tahu nih saya harus mau menemui kepala sekolah dan pengawas untuk menjelaskan Hmm, perkaranya dan juga minta maaf gitu. Saya juga akan iya. gunakanlah buku teks sebagai salah satu sumber belajar buat siswa-siswa saya nanti gitu. Baik Pak Aris, syukur kalau gitu. Kalau Pak Aris sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Aris rencanakan tadi nih ya, kan udah banyak rencananya nih mau melakukan tindakan apa, komitmen apa yang Pak Aris akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Uh, untuk hal itu udah yang pertama nih dalam proses belajarnya saya udah pasti akan selalu mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi Mm-mm. aturan-aturan yang ada tuh termasuk juga lah aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks dalam belajar tuh. Itulah rencananya nanti tuh Iya, untuk iya. ininya tuh. Mm-mm. Betul, betul. Nah, dukungan yang Pak Aris butuhkan untuk memperkuat dalam melakukan komitmen itu apa itu Pak Aris? Nah, ini nih Bu, ini sedang coba-coba saya pikirkan gitu. Mungkin ya karena kita berada di sekolah yang paling dekat untuk pikiran itu Mm-mm. kan saya juga akan berkomunikasi dengan teman-teman guru-guru kelas lah paling tidak untuk bertukar pikiran bagaimana tuh cara merancang pembelajaran. Jadi kita bisa sama-sama saling berbagi dan juga bisa saling mengingatkan gitu. Wah, itu idenya bagus sekali Pak Aris. Jadi nanti ada kolaborasi dengan komunitas praktisi gitu ya. Nah, untuk waktunya sendiri nih, kapan rencananya Pak Aris mau realisasikan semua rencana-rencana tadi? Ya kalau untuk penggunaan buku teks dalam pembelajaran ya pasti Hmm, cepatnya Bu Nurul, mulai hari ini, besok lah paling nggak ya sudah harus saya laksanakan iya, gitu. Tapi kalau untuk menjumpai kepala sekolah ya kalau tidak ada halangan mungkin besok pagi tuh, karena kebetulan iya. jam sebelum istirahat ada jam kosong saya kan. Dan untuk Mm-mm. pengawasnya juga mungkin besok lah kalau apa masih di jam-jam istirahat siang setelah pulang pulang dari sekolah saya akan langsung menemui Iya. pengawas biar masalahnya pun nggak berlarut-larut gitu Bu. Baik-baik. Baik Pak Haris, sepertinya sudah tercapai nih ya tujuan dari curhat-curhatnya hari ini ya Pak Haris ya. Iya iya Bu, inilah karena ada bantuan Bu Nurul juga nih. Bu Nurul udah Hmm. mau mendengarkan keluh kesah saya nih, makasih banyak lah. Sekarang saya udah jadi lebih plong, lebih lega gitu, nggak ada lagi unek-unek yang tersimpan gitu. Semoga ya kedepannya nanti kita bisa jadi guru-guru yang lebih baik lah gitulah Bu Nurul. Iya Pak Aris, amin. Sama-sama Pak Aris. Saya juga senang dengernya nih udah dapat solusi ya. Hmm, ini maaf ya sebelumnya Bu Nurul, saya kan Hmm. eh, ada jam kosong saya udah habis nih. Saya harus kembali masuk kelas. Makasih banyak nih udah mau dengarkan cerita-cerita keluhan saya dan juga udah inilah udah dengan apa ya dengan senang hati mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini gitu. Oke Makasih ya Bu Pak. Nurul. Ya sama-sama Pak. Silakan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.